Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada proses belajar mengajar pada mata kuliah Manajemen SD. Terlebih dahulu, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen SDM. Salawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tapi tentunya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, terutama manajemen D dan manajemen E, seperti yang minggu kemarin kita sepakati bersama bahwa untuk minggu ini kita kembali menggunakan online asinkron ya, online tapi asinkron, di mana seluruh mahasiswa dan mahasiswi bisa menyimak di rumah masing-masing sehingga di jam pertama jam 7.00 ya tepatnya kita tidak terlalu terburu-buru juga ya. Dan kemudian yang kedua mengingat memang kelas D dan E setelah perkuliahan pagi jam 7 itu ya di tengahnya itu kosong dan ada lagi pas sore hari ya, sehingga dengan online ini adik-adik mungkin pas nanti datang bisa pas di jam sorenya saja ya. Harinya adik-adik masih bisa tidak terburu-buru, dalam arti masih bisa menyimak di rumah ataupun mungkin di mana saja, tempat di mana saja yang sekiranya aman dan memungkinkan untuk sinyal dan tempat ya. Terutama mungkin yang jaraknya jauh ya, karena memang minggu ini weekend dan rata-rata kebanyakan dalam mudik seperti yang dari Indramayu, kemudian Majalengka, Subang dan sekitarnya. Nah, posisi hari Senin itu kan memang sangat terburu-buru ya, sehingga tidak sedikit memang mahasiswa dan mahasiswi yang datang terlambat ya masuk ke kelasnya. Ya, dengan proses online atau daring. Apalagi ini asinkron sehingga adik-adik sebenarnya kalaupun telat tetap bisa menyimak kapanpun dimanapun, yang paling penting isi materi adik-adik bisa menyimaknya ya gitu ya. Terus jangan lupa untuk isi kehadiran, jadi adik-adik mengisikan di kolom komen ya dengan nama, NPM dan kelas ya. Kelas kalau D berarti MJ3D ya, kalau E berarti MJ3E. Dan nanti dan saya akan memindahkan ke DHMD yang biasa adik-adik tanda tangani ya. Baik mahasiswa dan mahasiswa yang Bapak banggakan, pada pertemuan ke-13 ini kita membahas tentang kompensasi dan penghargaan, artinya kompensasi dan reward ya. Walaupun sebenarnya reward di sini sekaligus include dengan punishment ya. Jadi bukan berarti ada reward, punishmentnya tidak ada. Nah, yang dimaksud di penghargaan tentu saja punishmentnya juga include ya. Kemudian untuk kompensasi, saya kira minggu kemarin untuk di kelas D atau E ya sudah sedikit dibahas ya. Walaupun minggu kemarin kita banyak review kepada penilaian kinerja ya dan manajemen kinerja, sehingga kompensasinya memang belum banyak dibahas. Tapi ada beberapa sedikit ya memang sudah pernah kita bahas bahwa kompensasi itu kemarin adik-adik di diskusi ada yang sudah benar. Nah, jadi bentuk pembayaran atau imbalan ya yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang mereka sudah lakukan ya. Dan kemarin juga kita bincang-bincang bentuk kompensasi itu ternyata ada yang langsung, ada yang tidak langsung, dan ada juga yang bentuknya tidak berwujud ya. Kemarin sudah diskusi sedikit bahwa yang
berwujud seperti kebanggaan akan lembaga yang tempat adik-adik atau karyawan tersebut kerja itu juga menjadi kebanggaan tersendiri ya levelnya. Seperti yang sudah saya contohkan mungkin menjadi ASN akan merasa lebih bangga gitu. Nah, ini juga bagian dari kompensasi sebetulnya benefit ya, manfaat. Ya, tapi tidak berwujud kan, terasa gitu. Apalagi adik-adik sebagai mahasiswa, mahasiswi yang memang tentu saja kebanyakan tidak nikah. Dan kemudian setelah lulus, adik-adik lulus di beberapa perusahaan favorit ataupun instansi negeri, entah itu BUMN ataupun kementerian dan yang lainnya kan akan lebih bangga ngomonginnya gitu kan daripada kita kerja di yang lebih eh, levelnya lebih bawah. Sebut saja misalnya lebih bangga lagi daripada kita kerja di eh, UMKM misalnya. UMKM lebih bangga, masih lebih bagus daripada kita kerjanya misalkan masih belum punya pekerjaan dan lain sebagainya. Dan pada saat kita memiliki pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang memang terkenal, kemudian besar, kadang kita pede gitu ya. Nah, ini bagian dari benefit yang kita dapat, tetapi bentuknya tidak berwujud atau intangible ya. Nah, sementara kalau kompensasi menurut beberapa para ahli, nah ini Deseler ini pakar ya, internasional atau global yang memang sering kita gunakan sebagai referensi untuk manajemen SDM. Nah, di sini kompensasi juga masih ada Deseler ya, kemudian Newman, kemudian juga beberapa pakar yang lainnya. Kalau untuk nasional sendiri Indonesia ya, mungkin Anwar Prabu Mangkunegara Malayu Hasibuan itu sudah familiar ya. Nah, kalau ada penulis manajemen SDM untuk di Unsab sendiri, saya kira adik-adik bisa menggunakan referensi tersebut sebagai referensi, entah itu dalam riset maupun dalam buku ajar ataupun buku wajib yang harus kita miliki. Nah, kemudian bagaimana kata Dessler tentang kompensasi? Nah, Dessler menyatakan bahwa seperti yang pernah adik-adik sampaikan saat kita diskusi di kelas ya, jadi semua bentuk pembayaran dan imbalan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Nah, di sini kompensasi tentu saja adik-adik sudah memahami dan memang semua pasti berpendapat bahwa yang namanya kompensasi langsung gaji, tunjangan, bonus, dan manfaat lainnya ya. Nah, gaji, pokok, tunjangan, bonus mungkin bisa kita terima secara langsung gitu. Tapi ada beberapa yang memang tidak langsung. Nah, artinya mungkin diterima tapi tidak langsung seperti misalkan manfaat kesehatan, BPJS kesehatan. Kan tidak langsung saat akan diterima tapi saat kita mengalami sakit saja gitu. Ya, walaupun pada saat itu langsung, tapi artinya tidak langsung setiap bulan, berbeda dengan gaji pokok. Dan itu terasa, berwujud ya, karena ada wujudnya, manfaat yang kita terima, termasuk juga biaya persalinan istri, kemudian juga biaya THR. Nah, itu ya. Kalau yang langsung itu biasanya bulanan ya, seperti gaji pokok, tunjangan-tunjangan itu ya, seperti itu. Nah, sementara Newman dengan Milkovic itu mendefinisikan sebagai bentuk finansial ataupun non finansial. Nah, ini yang non finansial itu tadi yang saya sampaikan yang disebut dengan intangible ya, tidak berwujud yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atau benefit atas atau manfaat atas kontribusi mereka terhadap organisasi, instansi atau perusahaan tempat ya, secara substansi hampir sama deh juga. Cuma Human lebih merinci kembali ya, ada bentuk finansial dan non finansial. Ada yang bentuknya uang, kompensasi uang, ada juga yang bukan uang, manfaat, benefit, kebanggaan kayak tadi ya, tidak berwujud. Kemudian juga tadi manfaat kesehatan, kemudian juga manfaat saat pensiun, manfaat juga mungkin fasilitas kendaraan dan lain sebagainya ya itu. Jadi yang kayak kendaraan itu termasuk dalam kategori mungkin langsung, tetapi kan tidak dalam bukan bentuk finansial ya, itu hanya benefit manfaat yang kita bisa rasakan, termasuk juga rumah dinas dan lain sebagainya ya.
Nah, sementara, nah ini pendapat kalau tadi kan yang internasional ya, Dessler dengan Newman. Dan sekarang pendapat referensi dari yang nasional. Nah, salah satunya Handoko. Tentu saja mahasiswa tidak harus selalu sesuai Handoko, Rifai, Sagala. Ya silakan. Mungkin Anwar Pragu. Mungkin juga kalau para dosen di Unsap menulis buku tentang MSDM, saya kira saya sarankan bahwa adik-adik menggunakan buku wajibnya beliau gitu. Ya tentu saja eh, jadi lamun kurang gitu. Artinya oleh siapa lagi kalau tidak dibesarkan oleh lingkungan Unsap juga gitu. Karena di Unsap saya melihat belum ada ya kita menggunakan beberapa pendapat yang memang terkenal ya. Nah, yang ketiga adalah menurut Handoko. Nah, Handoko berpendapat bahwa tentang kompensasi ini merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa, sama juga ya sebagai imbalan manfaat atau manfaat ya. Nah, tadi sesuatu yang diterima, sebenarnya bisa finansial, bisa non finansial, ya bisa berwujud, tidak berwujud. Jadi, secara substansi hampir sama saja. Kemudian apa atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Jadi, kalau dia tidak membayarnya bukan karena pekerjaan, ya mungkin itu ngasih aja, bukan kompensasi. Ini karena ada kayak misalnya di rumah kita mm, punya pekerjaan yang nggak bisa kita kerjakan kan renovasi rumah. Nah, kemudian kita nyuruh orang. Nah, saat sudah beres atau mungkin harian ya itu kita bayar. Nah, itu kompensasi. Kompensasi ya. Nah, kompensasi tadi kan atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan atas perintah arahan kita. Nah, kompensasi bisa berupa agak sama lah ya, gaji, tunjangan, bonus, dan fasilitas lain. Di perusahaan kalau kayak di kementerian juga menteri juga kan dapat fasilitas rumah dinas, kemudian juga kendaraan, kemudian layanan pengawalan kan itu udah itu bagian dari benefit yang mereka bisa menikmati. Bahkan ada pengawalan terhadap keluarganya. Jadi anaknya kalau sekolah itu dianterin sama ajudannya, kemudian bahkan dikawal juga itu manfaat ternyata tidak hanya kepada pegawainya, tidak ke menterinya kan tidak hanya, tapi kepada keluarganya juga. Nah itu benefitnya udah luar biasa. Ya, terhitung ya perusahaan lebih besar, kayak instansi lebih besar, kayak di kementerian, di presiden ya lebih besar. Ya, keamanan, kenyamanan daripada beliau ataupun keluarganya, istrinya itu dijamin ya, dan itu bagian dari kompensasi juga karena segala sesuatu yang diterima oleh karyawan, bahkan ini diterima juga oleh para keluarganya. Nah, kemudian yang keempat Rifai dan Sagala. Nah, ini juga referensi penulis orang kita ya, orang Indonesia. Nah, Rifai ini mendefinisikan bahwa kompensasi hampir sama juga ya, segala bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan. Gitu. Baik dalam bentuk uang, finansial maupun barang atau non finansial yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas mereka terhadap perusahaan. Secara substansi hampir empat pendapat ini sama ya, memaknai tentang kompensasi itu sebagai segala sesuatu yang diterima oleh karyawan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Nah, itu kompensasi. Nah, kalau penghargaan, ini ada penghargaan ya. Ini cara organisasi memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap pencapaian. Ya mungkin ini juga bisa bentuknya uang juga bisa hadiah, bisa juga semacam sertifikat, bisa juga semacam yang nantinya bisa menjadi kumulatif apa ya nilai kumulatif pada saat mau kenaikan, entah itu pangkat maupun jabatan ya, menjadi penilaian tambahan. Kemudian bisa juga punya PIN tersendiri, bahkan ada selendang ya kalau di bank, di kementerian, kemudian di mana ya di pemerintah provinsi ada tuh. Jadi saat kita masuk itu karyawan teladan di bulan itu tuh menjadi duta di depan gitu ya, pakai selendang gitu, karyawan terbaik, karyawan teladan dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari apresiasi.
Kemudian juga memberangkatkan umroh ataupun diberikan hadiah barang. Ini juga bagian-bagian dari penghargaan ya. Dan penghargaan itu berbeda dengan kompensasi. Jadi penghargaan tidak harus selalu kompensasi. Kemudian yang kedua, penghargaan dilakukan atas ketentuan tertentu. Entah itu biasanya berprestasi ya. Kemudian juga jangka waktunya tidak kontinu bulanan ya, mungkin tahunan, kemudian yang lain dan berpindah-pindah, tidak harus selalu ke orang tersebut gitu. Kemudian tidak dapat seluruhnya, hanya beberapa saja yang menurut ketentuan masuk sebagai ketentuan dan persyaratan gitu. Hanya kan bagi karyawan teladan, karyawan terbaik. Sehingga penghargaan ini tidak dapat semuanya gitu, hanya atas prestasi saja si satu dua. Kalau kompensasi jadi semua karyawan mungkin dapat karena semuanya juga melakukan pekerjaan. Kalau penghargaan itu melakukan pekerjaan yang biasa mungkin dia juga dapat kompensasi, tapi karena prestasi-prestasinya maka akan memberikan sebuah. Nah, ini bagi cara organisasi memberikan pengakuan dan apresiasi. Jadi sangat terima kasih. Ya, penghargaan ini bisa berupa bonus kinerja tadi ya, promosi jabatan, atas pengakuan sosial seperti penghargaan karyawan terbaik tadi ya. Biasanya memang semua itu bonus kinerja itu bisa saja dapat bonus bentuk kompensasi uang, bisa juga kayak umroh, liburan kemana gitu ya, bentuknya voucher dan lain sebagainya. Silakanlah bagaimana organisasi atau perusahaan tadi memberikan sebuah apresiasinya dalam bentuk apapun ya dari mobil juga ya, silahkan saja. Nah, sementara menurut Jackson, penghargaan ini ya bentuk pengakuan, itu kan bisa finansial maupun non-finansial yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Kalau ini di luar gaji, gajinya tetap dapat, karena kalau gaji atas pekerjaan, gaji itu yang kompensasi itu semua dapat, tapi penghargaan tidak semua dapat, karena ada KPI-nya, indikator performanya itu ya. Jadi key performance indikatornya. Dan hanya orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang dapat penghargaan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau Russell ini juga memberikan sebuah definisi tentang penghargaan di mana beliau menyampaikan bahwa penghargaan itu sebagai sebuah pengakuan yang diberikan kepada individu atau kelompok ya, ya bisa juga kelompok, biasanya satu biro gitu ya, satu divisi gitu ya, divisi marketing misalnya dapatnya berkelompok gitu ya. Nah, sebagai hasil pencapaian atas kontribusi yang luar biasa. Jadi lebih dari biasa gitu ya. Anggapnya melebihi target, melebihi ekspektasi perusahaan. Disebut dengan luar biasa sehingga wajar dan sangat layak akan mendapatkan sebuah apresiasi. Nah, penghargaan ini tadi hampir sama ya dengan semua pendapat-pendapat sebelumnya, bisa berupa maupun non finansial dan seringkali berkaitan dengan kinerja. Biasanya kinerjanya yang melampaui indikator kinerja utama, bahkan memiliki indikator kinerja tambahannya juga terlampaui ataupun terrealisasi sehingga memiliki kontribusi yang besar untuk kemajuan perusahaan maupun organisasi. Sehingga nah ini cara perusahaan ya mengapresiasi, berikan eh, apa ya penghargaan sekaligus ucapan terima kasih dan bisa memberikan motivasi buat yang lainnya serta memberikan motivasi juga buat yang bersangkutan supaya apa yang dia lakukan ternyata juga diapresiasi seperti itu. Kemudian kalau Coulter, nah biasanya Robin and Coulter itu lalu menulis berdua ini menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan sebuah insentif ya, yang diberikan sama juga ya. Nah, insentif ini sudah menjurus berupa agak ke ini ya, ke apa tuh? Ke kompensasi uang ya yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Walaupun sih memang beberapa insentif itu juga tidak harus selalu uang, tetapi kalau orang kita, terutama saya, insentif itu udah bicara insentif udah 80-90% kaitannya pasti uang gitu. Ya, walaupun insentif juga mirip mirip benefit ya, manfaat tidak harus selalu uang, bisa saja. Insentif penghargaan, insentif
berupa sertifikat. Tapi kalau kita orang Indonesia memanai insentif itu ya sudah hampir bisa dikatakan bentuknya uang pada karyawan untuk meningkatkan motivasi. Oh, kalau di sini untuk meningkatkan berarti masih masih sebuah konsep ini merupakan sebuah kebijakan karena untuk meningkatkan. Kalau penghargaan kita tadi saya sependapat dengan pendapat sebelumnya kepada karyawan atas prestasinya gitu. Jadi, penghargaan itu ya sudah terrealisasi gitu. Jadi atas prestasinya gitu. Kalau untuk meningkatkan motivasi berarti kan ini bagian dari penghargaan yang tercantum dalam sebuah kebijakan atau SOP atau panduan gitu ya. Sehingga kalau disosialisasikan karyawan baca ya ya. Jadi kebijakan ini untuk memotivasi karyawan. Tapi kalau yang kita manai adalah penghargaan di sini adalah udah real benar-benar penghargaan. Sehingga kalau menurut saya kalaupun Robin Carter mengatakan begini, saya agak koreksi di bagian yang tadinya. Jadi harusnya kalau menurut saya sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya yang tadi ya, Russell, Dessler, Jackson. Nah, kalau menurut saya harusnya begini nih, insentif yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang memiliki atau atas prestasi kerjanya gitu ya, bukan untuk meningkatkan motivasi kerja mereka. Kalau ini masih konsep, biasanya kalimat ini adanya penghargaannya itu di kebijakan, di panduan gitu, aturan gitu ya. Sehingga saat disosialisasikan karyawan ini menjadi termotivasi. Tapi kalau kita memaknai penghargaan dengan pendapat para pakar sebelumnya itu merupakan sebuah implementasi yang memang sudah terjadi gitu, dihargai penghargaan. Nah, penghargaan ini bisa dalam bentuk kenaikan gaji, bonus, atau penghargaan non-materi seperti pengakuan dan penghormatan, sertifikat, dan lain sebagainya. Jadi bentuk penghargaannya hampir sama. Hampir sama. Kemudian jenis-jenis kompensasi. Nah, tadi di awal saya sudah ada bahkan di satu kelas apa ya mau atau D atau E saya lupa tuh. Saya sudah bicara ya kompensasi langsung. Kompensasi langsung itu apa saja? Ya gaji ya, salary itu langsung kan tiap bulan ya. Penghasilan tetap, itu penghasilan tetap. Nah, kalau penghargaan kalaupun bentuknya uang itu kan tidak tetap. Artinya sesuatu waktu saat kita mencapai target, melebihi target atau ketentuan lain dan syarat tertentu gitu ya. Tapi kalau gaji kan itu penghasilan tetap yang diterima oleh karyawan secara rutin biasanya bulanan ya atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini makna kompensasi yang tadi ya atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, berarti kompensasi ini benar. Cuma kaitannya kalau gaji adalah kompensasi yang langsung. Bonus. Bonus juga pembayaran tambahan yang berdasarkan kinerja karyawan atau pencapaian tertentu ini tidak rutin ya, tidak rutin. Nah, ini bagian dari penghargaan. Eh, Jika bentuknya uang, maka si bonus ini menjadi sebuah kompensasi langsung, gitu ya. Nah, bonus ini kan kalau memang jadi ada ketentuan dan syarat. Nah, biasanya ketentuan dan syarat itu adalah mencapai target yang sudah ditentukan atau bahkan mungkin melampaui target gitu ya. Jadi melebihi ekspektasi. Nah, maka biasanya keluarlah bonus. Komisi ya, komisi imbalan yang diberikan kepada karyawan. Biasanya nah, ini tenaga penjualan ya, marketing ya, kemudian atau sales. Nah, ada model kompensasi yang memang bukan gaji pokok gitu ya, tapi sifatnya ada yang komisi gitu ya, komisi. Berbeda lagi. Nah, biasanya ini menjadi variable income buat karyawan. Kalau yang gaji pokok itu menjadi fixed income. Nah, bagi perusahaan nanti di bagian keuangan akan menyebut dengan apa ya variable cost gitu kalau yang ini kalau yang gaji pokok menjadi fixed cost biaya tetap perusahaan mau pendapatannya menurun mau pendapatannya naik gaji pokok itu menjadi fixed cost biaya tetap pasti harus keluar kalau yang komisi itu menjadi variable cost bagi perusahaan. Kenapa? Karena akan dibayarkan pada saat eh, si tenaga penjual tadi, si sales tadi, si marketer tadi mencapai target, itu ya dapat komisi. Bagi karyawan ya itu menjadi income, variable income. Ya.
banyak perusahaan yang memang menerapkan gajinya itu bukan gaji pokok, bukan ini, tapi komisi dan bonus. Sehingga maksud perusahaan supaya saat mereka kinerjanya bagus, penjualannya bagus, maka dia akan gede lagi. Tapi saat dianya tidak eh, ada target penjualan, maka perusahaan juga tidak memberikan komisi ataupun bonus. Gaji pokok dia nggak punya gaji pokok, sehingga bagi perusahaan tidak rugi. Nah, cuma memang bagi karyawan ini kurang kurang nyaman ya. Kenapa? Karena kan apalagi yang sudah berkeluarga, punya anak istri, nah ini agak berat nih dengan model perusahaan yang sistem gajinya itu komisi dan bonus, tidak ada gaji pokok. Tapi perusahaan pun, kita pun harus memahami bahwa beberapa perusahaan kalau memang menggunakan gaji pokok agak repot juga dengan target. Biasanya seperti perbankan, kemudian sales kayak Unilever, Wing, itu menggunakan sistem-sistem komisi dan bonus. Walaupun tidak semua, ada beberapa karyawan yang sudah karyawan tetap menggunakan gaji pokok. Tapi mereka senang menggunakan komisi dan bonus. Nah, dia juga berhitung. Kalau gaji pokok mau turun penjualan, mau naik, terlebih turun, maka perusahaan tetap harus membayar. Dan ini tidak baik juga buat perusahaan karena cenderung karyawan akan leha-leha. Yang gaji pokok itu rata-rata digunakan kayak di ASN, itu udah pasti ya. Di beberapa perusahaan juga yang menggunakan gaji pokok itu hanya beberapa karyawan yang sifatnya sudah tetap gitu ya, kontrak. Nah, kalau yang outsourcing masih dalam masa orientasi gitu ya, calon pegawai, nah itu biasanya komisi dan bonus. Ya, mereka memperlihatkan target-targetnya bisa tercapai dan terrealisasi gitu. Kemudian ada kompensasi tidak langsung, benefit ya, kayak tunjangan transportasi, makan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Tapi kalau memang bentuknya tunjangan ini sudah bentuk uang, ya saya kira ini bisa jadi bentuk langsung. Tetapi kalau memang bentuknya voucher, kayak transportasi diberikan kartu, nanti ada jemputan dengan memperlihatkan kartu itu. Nah, ini bagian dari manfaat atau benefit yang tidak langsung. Kemudian rumah, kemudian juga pendidikan. Eh, tapi kalau biaya apa tunjangan ini menyatu dengan gaji pokok tunjangan ya itu menjadi langsung. Tapi yang dimaksud kompensasi tidak langsung di tunjangan ini adalah bentuknya kayak voucher rumah. Rumah kan tetap rumah, cuma kita diizinkan menempati. Nah, itu kan. Jadi tidak langsung duit lah gitu ya. Ya, langsung, tapi benefit gitu, pendidikan, kesehatan. Misalkan karena si perusahaan kita punya yayasan juga, punya sekolah, maka anak keluarga karyawan itu kalau sekolah di situ gratis, misalnya karena keluarga besar. Ini bagian dari kompensasi yang tidak langsung gitu ya, termasuk juga kesehatan, biaya lahiran gitu ya, kemudian juga dan lain sebagainya. Biaya transportasi itu diberikan kayak kartu gitu ya. Jadi kalau kita berangkat kerja, perlihatkan kartu itu di Bus Damri dan beberapa angkot yang kerjasama dengan perusahaan kita misalnya, maka kita nggak usah bayar dengan memperlihatkan bagian dari benefit. Karena perusahaan kita udah MOU atau kerjasama dengan beberapa vendor transportasi misalnya. Gitu. Asuransi dan program pensiun. Nah, ini juga tidak langsung ya, karena nanti akan kita nikmati saat nanti kita pensiun. Asuransi kesehatan, tadi udah ada di sana juga asuransi jiwa dan dana pensiun yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian fasilitas lainnya tadi saya udah bilang ya, di sini ada kendaraan. Jadi kita diberikan kendaraan, akses kemana-mana, kita diberikan kendaraan, laptop, motor, kemudian juga mungkin beberapa fasilitas kita eh, nikmati ya, kayak apartemen ya, fasilitas kesehatan yang diberikan kepada karyawan. Kemudian ada yang kompensasi non finansial, penghargaan tadi pekerjaan ya, memberikan penghargaan, memberikan kesempatan untuk berkembang, ini job pengembangan karir gitu ya, diberikan kesempatan untuk eh, mengikuti apa ya diklat manajer misalkan nanti akan mengisi kekosongan saat ada yang pensiun atau lain sebagainya. Pengakuan sosial dapat dianggap sebagai bentuk kompensasi. Pengakuan sosial kayak tadi
saat kita kerja di BRI misalkan dengan di BPR kan kadang kalau ada yang nanya kalau kita di BRI pede di BRI gitu. BPR walaupun bukan berarti BPR jelek ya enggak kan masih mending kerja di BPR daripada enggak belum bekerja kan gitu. Cuma ini kalau dibandingkan gitu ya kerja koperasi dengan BRI kan ada yang nanya di BRI itu pede di koperasi kadang-kadang walaupun nggak harus seperti itu ya tetapi kadang-kadang kan kita realnya seperti itu cuma mau di koperasi nah kayak gitu padahal itu juga punya benefit tersendiri daripada yang nggak kerja sama sekali. Nah, cuma di sini bukan saya mau membanding-bandingkan, cuma kaitannya dengan kompensasi non finansial bahwa yang dimaksud dengan bentuk kompensasi non finansial lainnya itu atau pengakuan sosial itu kayak tadi. Kalau kita kerja di Pemda di provinsi kan di kampung kita juga kadang-kadang kita dihargai. Oh si Bapak Anu, nyebat lagi Bapak Anu gitu. Anu tuh punya bisnis sendiri kan, misalnya jualan mie ayam kan, kadang ngomongnya juga tuh si Amang tukang mie ayam kan gitu ya walaupun sama juga tetapi kan dari nada dan penghargaan sosialnya agak beda gitu kalau Anda misalnya kerja di kementerian jadi menteri bahkan kan orang nyebutnya juga beda gitu agak walaupun sama-sama nyebut bapak tapi nadanya beda penghormatannya beda nah ini juga bagian dari kompensasi yang non finansial ya bisa dirasakan tidak langsung, kemudian tidak dalam bentuk non finansial. Kemudian ada jenis kompensasi pengembangan karir. Nah, ini job pengembangan karir, jadi peluang dipromosikan, kemudian juga diberikan kesempatan untuk pelatihan-pelatihan, pengembangan diri. Ini bagian dari kompensasi karena tidak semua. Coba Anda kalau pas jadi karyawan, Anda suatu saat yang diberikan kesempatan untuk diklat ke luar negeri, kan menjadi kebanggaan. Orang mempercayakan kepada kita, kepada Anda itu berarti bagian dari kepercayaan mereka bahwa kita akan dianggap mampu menyerap materi yang akan dikirim di luar negeri sana misalkan. Sehingga nanti akan diterapkan oleh ilmu itu di perusahaan kita. Nah, ini bagian kan dari ribuan karyawan kita yang diutus, kita yang diberi kesempatan ini bagian juga dari kompensasi. Apalagi pada saat berangkat kan kita dibekali diongkosin, ada uang makannya, walaupun di sana juga sudah disiapkan makan, tapi ada. Nah, ini juga ada bagian-bagian yang sebetulnya melekat juga, selain non finansial ya ada finansialnya juga sebenarnya ya. Gitu. Transportnya itu sendiri menjadi langsung. Nah, jenis-jenis penghargaan, ada penghargaan yang finansial ya, dikasihnya duit gitu ya, uang, ya, kayak bonus kerja nih ya. Penghargaan dalam bentuk uang tunai yang diberikan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu. Keluarlah bonusnya. Biasanya di bagian rata-rata di bagian penjualan ya. Rata-rata walaupun memang di bagian yang lain juga tidak menutup kemungkinan pasti diberikan juga gitu. Kemudian kenaikan gaji mau dinaikin ya. Dinaikin karena mungkin prestasi dan kinerja. Pembagian laba profit sharing. Karyawan menerima bagian dari keuntungan sebagai bentuk penghargaan dan kontribusi mereka. Ya. Nah, selanjutnya penghargaan non finansial. Nah, ini pengakuan publik tadi ya, sosial bahwa oh Ibu anu damelna di Pemda Sumedang, anu damelna di provinsi. Nah, ini kan beberapa damelna di puskesmas, damelna di bank. Nah, itu kan beda. Oh si Amang nu damelna nu dagang mie ayam kan walaupun bukan berarti merendahkan tukang mie ayam enggak karena itu hanya sebuah contoh jadi petani juga bukan berarti merendahkan petani ini dalam konteks bahwa pengakuan publik itu berbeda dari nadanya aja dan kalau Anda di kampung ada event atau ada acara anda kerjanya di Pemda, Anda kerjanya di ini kan berbeda ya, disuruh duduk bapak mangga di Palih Payun gitu. Dan kadang kan kalau kita bisnis nggak ketahuan gitu ya, jadi pengakuan pabriknya nggak terlalu eh, respect ke kita ya, artinya ya kita duduk di mana aja juga orang nggak ada yang terlalu memperhatikan kita gitu. Nah ini bagian dari pengakuan pabrik. Tapi sekali lagi mohon maaf apabila ada orang tua dan lainnya yang tadi petani, kemudian karena orang tua saya juga sama petani, kemudian
tukang mie ayam tadi tidak bermaksud untuk merendahkan, tetapi ini bagian dari bahwa secara real memang pengakuan publik itu seperti itu. Saat Anda kerja, dan Anda pun suka ngerasain kan, kalau orang tua Anda kerjanya jadi guru misalnya, jadi dosen, kadang-kadang kan pengakuan publik itu beda. Oh si Bapak Anu, gitu. Padahal uang mah tadi banyakkan tukang mie ayam tadi barangkali ya, dengan yang petani tadi gitu ya, daripada dosen. Tapi ini bagian konteks penghargaan gitu ya, yang non finansial, bagian dari pengakuan publik itu saja gitu. Jadi mohon maaf apabila ada beberapa yang memang, dan orang tua saya juga memang petani rata-rata ya, pedagang. Jadi saat saya menyebut seperti itu tidak berarti untuk menghinakan profesi mereka. Ini hanya salah satu contoh kita menerangkan bahwa jenis-jenis penghargaan yang non finansial itu salah satunya pengakuan publik. Kemudian promosi jabatan, dipromosiin jabatannya gitu ya. Kemudian dapat sertifikat dan piagam, kemudian dapat PIN ya, suka ada dapat PIN di sini penghargaannya sebagai karyawan terbaik, karyawan teladan dan lain sebagainya, atau karyawan berprestasi. Dapat penghargaan pengalaman kerja, mungkin bisa jadi tuh kayak di Paklaring. Kayak kalau Anda itu punya pengalaman mahasiswa yang menempuh perkuliahan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bentuk kegiatan pembelajaran MSIB, misalkan magang studi independen, atau kampus mengajar, atau proyek desa, atau kewirausahaan, atau joint research, atau bela negara, atau kemanusiaan, proyek kemanusiaan. Nah, ini bagian dari yang punya pengakuan publik gitu ya. Ya, pengalaman tersendiri bahwa orang nanti akan mengakui, bahkan saat Anda direkrut juga, nanti saat ada sertifikat tersebut kan si perusahaan menjadi apa ya, nilai tambah bagi Anda gitu ya, dan mungkin menjadi perhatian nantinya gitu, dan tidak menutup kemungkinan juga jadi pertimbangan, dan bahkan Anda bisa jadi lolos gitu ya, penghargaan sebagai pengalaman kuliah kalau itu ya. Jadi Anda menempuh kuliah tidak hanya melalui kuliah di kelas, tetapi juga melalui program magang atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, yang di situ ada kurang lebih 8 BKP ya. Satu apa? Magang, dua studi independen, tiga kampus mengajar, empat proyek desa, kewirausahaan, ya, kemudian juga joint research, kampus mengajar, kemudian juga bela negara ya, kemudian juga proyek kemanusiaan seperti itu ya. Nah, beberapa yang kemarin sudah mengikuti itu untuk mahasiswa FEB itu magang ya, studi independen, kampus mengajar, kewirausahaan, proyek desa, joint research belum, kemudian bela negara belum ada. Eh, Satu lagi itu apa ya? Kalau nggak salah, oh ya, yang pertukaran pelajar ya, pertukaran pelajar Merdeka PMM. Kemudian kemarin di FEB itu, mohon maaf, barusan sempat keluar ya. Kenapa? Karena eh, internetnya gangguan, dan kita eh, masuk kembali ya, bahwa barusan mungkin ada beberapa perkataan atau penerangan dari saya yang tidak terekam, jadi mohon maaf kalau memang kurang nyambung, karena barusan saat saya masuk Zoom ini ternyata sinyalnya agak nge-lag ya, sehingga sempat keluar dulu dulu ini. Jadi mohon maaf kalau nanti ada video yang terpotong kemudian masuk lagi atau sempat menghilang dulu. Dan sekarang internetnya udah agak bagus lagi, sehingga rekamannya takut nanti kurang nyambung ya. Jadi saya juga kurang begitu tahu nanti potongannya di mana. Kemudian selanjutnya tujuan kompensasi dan penghargaan. Nah, apa kita perusahaan memberikan kompensasi dan penghargaan? Nah, ada yang tahu? Betul ya. Jadi yang pertama menarik dan mempertahankan karyawan. Jadi kalau karyawan tidak diberi kompensasi atau bahkan tidak dihargai, kan mereka cenderung bisa mencari pekerjaan lain.
atau keluar, pindah ke tempat yang lain gitu ya. Kemudian juga meningkatkan kinerja karyawan. Kenapa? Karena dengan penghargaan, kompensasi ya, mereka akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, terlebih untuk penghargaan ya, yang sifatnya sewaktu-waktu ya, sehingga semua karyawan bisa termotivasi untuk menjadi bagian dari karyawan teladan, karyawan berprestasi dengan meningkatkan kinerjanya. Kemudian meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Nah, puas juga kan karena selain kompensasi mereka juga dihargai, baik kompensasi diberikan inventaris, diberikan lain sebagainya ya, sehingga loyalitas karyawannya akan menjadi tinggi. Selanjutnya bisa mendukung pencapaian tujuan organisasi jelas ya pada saat karyawan fokus, bertahan, tidak pindah ke tempat kerja lain, kemudian berprestasi karena termotivasi dengan kompensasi dan penghargaan, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka sebagai karyawan, maka otomatis tujuan dari organisasi kita juga bisa tercapai. Makanya mereka diberi penghargaan pastinya berkontribusi bagus buat organisasi maupun perusahaan kita gitu ya. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, ini sering dilakukan riset-riset ya, entah itu skripsi maupun di tesis ataupun penelitian memang khusus untuk litbang perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhi kompensasi? Penghargaan, pendidikan, keterampilan ini berpengaruh ya. Karena pada saat kapasitas, kompetensinya bagus, maka dia akan berprestasi, dia akan punya kinerja bagus, sehingga pada akhirnya kompensasi penghargaan juga meningkat. Pengalaman kerja juga kan bagi mereka yang pengalaman kerjanya luar biasa tinggi, nah ini akan punya cara-cara pemecahan masalahnya itu atau memberikan solusi yang decision maker-nya itu menjadi tepat gitu karena pengalaman dia sehingga pada saat seperti itu ya dia tidak betul-betul menjadi karyawan yang berprestasi kinerjanya tertarget karena dengan pengalaman dia. Kondisi pasar juga ya mempengaruhi penghargaan dan kompensasi. Kinerja jelas kinerja ya kalau kinerjanya bagus maka kompensasi bagus. Nah, gitu. Jadi kinerja itu faktor yang mempengaruhi dekompensasi. Kemudian kebijakan. Nah, semua faktor-faktor ini, karena ini adalah menurut pendapat para pakar, ini bisa menjadi sebuah landasan teoritis ya, jika Anda nanti meneliti tentang skripsi dengan judul-judul kompensasi maupun penghargaan ya. Gitu. Termasuk juga di tinjauan pustakanya, nanti di bab 2 ini boleh menjadi referensi juga ya, faktor-faktor ini. Nah, teori-teori kompensasi dan penghargaan, ada teori keadilan, equity teori. Teori ini menyatakan bahwa karyawan akan membandingkan imbalan yang diterima dengan kontribusi yang mereka berikan. Nah, teori keadilan itu ngitung ya. Dia kerja ini, kontribusi buat perusahaan ini, berapa nih yang dikompensasi dari perusahaan untuk karyawannya. Itu serta dengan imbalan yang diterima oleh orang lain dalam pekerjaan yang serupa. Nah, gitu. Dibandingkan juga dengan tugas yang sama di perusahaan sebelah. Misalnya Anda sebagai account officer di Bank BRI dengan teman Anda account officer di Bank BJB misalkan. Nah, ini yang nantinya khawatir jika terjadi gap di bank kita terlalu rendah. Nah, kita akan mencoba untuk melamar ke bank teman Anda yang tadi gitu. Atau sebaliknya di bank Anda besar, berarti tidak menutup kemungkinan teman Anda yang malah tanya-tanya untuk bisa pindah ke bank ini ya. Jadi teori keadilan gitu ya. Jika merasa diperlukan tidak adil, mereka cenderung menurunkan kinerja atau meninggalkan organisasi. Jadi pindah ke perusahaan lain ya. Teori harapan ekspektansi teori. Teori ini menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi untuk bekerja ya dengan baik jika mereka percaya bahwa usaha yang mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan kinerja yang baik tersebut akan dihargai. Nah, kebanyakan karyawan sih ada di teori harapan, tapi banyak juga yang tadi di teori yang keadilan gitu ya. Bagi mereka yang loncat-loncat kayak gitu tuh itu yang mengimplementasikan teori keadilan. Tapi kalau di kayak di Unsap ini mungkin ada, tetapi sebenarnya 60% teori ekspektasi teori nih kayaknya nih yang diterapkan ya. Jadi
karyawan, dosen, dan teknik itu untuk bekerja dengan baik aja. Jika mereka dan mereka percaya bahwa usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang baik dan kinerja yang baik itu akan dihargai. Ya, walaupun sampai saat ini kadang-kadang tidak dihargai juga gitu ya. Pada akhirnya kembali lagi ke teori keadilan gitu. Kemudian teori penguatan, reinforcement teori ya. Teori ini berpendapat bahwa perilaku yang diberikan penghargaan akan cenderung diulangi, sementara perilaku yang tidak diberikan penghargaan, diberikan hukuman akan cenderung dihindari. Nah, ini juga jadi sehingga perusahaan itu sebenarnya termasuk karyawan juga dalam implementasi di perusahaan itu saya kira kadang-kadang teori keadilannya muncul, teori harapannya ada, teori penguatannya ada. Jadi kayak hybrid tiga teori-teori kompensasi ini muncul semua gitu ya manusiawi kadang-kadang ya sebagai manusia. Nah, strategi pengembangan sistem kompensasi menyusun struktur gaji yang kompetitif ya dengan membandingkan gaji yang ditawarkan dengan standar industri dan perusahaan sejenis ya untuk menarik talenta yang kompeten. Kemudian juga mengembangkan sistem penghargaan yang adil dan berbasis pada pencapaian kinerja ya. Kemudian juga mungkin bisa memberikan penghargaan non finansial ya, tidak hanya fokus pada imbalan finansial, tapi juga memberikan kesempatan salah satunya pengembangan diri, penghargaan sosial, serta pengakuan secara publik. Jadi semakin besar perusahaan kita dibangun, maka pengakuan publik, kepercayaan dan menghormatinya itu berbeda gitu. Kemudian menawarkan keseimbangan kerja hidup ya. Program kayak fleksibilitas jam kerja gitu atau cuti tambahan juga dapat menjadi bentuk penghargaan. Jadi diberikan ada hak. Sementara di beberapa perusahaan kan mau ada apa-apa juga kadang cuti itu tidak berfungsi dan tidak berjalan dengan baik ya. Beberapa perusahaan ada yang memang sudah bagus ya. Jadi hak cuti 12 hari cuti ibadah baik haji maupun umroh, cuti melahirkan, cuti eh, sakit dan lain sebagainya ya sudah diatur sedemikian rupa dan itu bagus untuk strategi pengembangan sistem kompensasi dan penghargaannya. Nah, selanjutnya, nah ini jadi saya kira ini udah beres ya pertemuan ini. Pada intinya kompensasi ini dan penghargaan ini bagian dari atau merupakan elemen kunci gitu ya dalam manajemen SDM yang membantu meningkatkan kemotivasi, kekinerja, dan loyalitas karyawan yang lebih bagus. Gitu. Ya, jadi sistem kompensasi yang efektif mencakup imbalan finansial, non finansial yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan sehingga muncul kepuasan, loyalitas dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sudah sangat jelas ya. Artinya kalau loyalitas, kepuasan, kompensasi bagus, kinerja bagus, maka sudah pasti dikatakan bahwa organisasinya juga bagus karena tidak mungkin gitu ya bisa berikan kompensasi dan penghargaan jika memang tujuan organisasi tidak tercapai apalagi perusahaan-perusahaan yang sifatnya profit oriented gitu. Demikian mahasiswa dan mahasiswi barangkali mohon maaf jika tadinya direkamnya ada apa sempat nge-lag ya keluar dulu dari aplikasi Zoom-nya sehingga barangkali nanti di rekamannya tidak atau terpotong ada yang terpotong. Saya juga tadi nggak sadar bahwa ternyata sudah nge-lag kalau terus saja memberikan materi padahal ternyata udah terpental keluarnya. Itu saja mahasiswa dan mahasiswa untuk pertemuan kita kali ini. Masuk pokok bahasan kasih penghargaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.